Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Sulaiman Ar-Rahidi yang disebutkan di halaman 54 berkaitan dengan permasalahan at-tawakkul li ghairillah, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan tentang permasalahan ta'alluqul qalbi bil makhluqin, bergantungnya hati kepada makhluk. Beliau menyebutkan bergantungnya hati kepada makhluk, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada dua bentuk. Ya enggak? Yang as-suratul ula sudah kita baca belum? Sudah ya? Hah? Belum? Baru masuk itu ya? Kemarin kan kita baca keterangan yang menyebutkan at-tawakkul yanqasimu ila thalathati aqsam. Yang pertama, al-i'timad al-qalbi al-mutlaq ala man yatawakkal alaih, bersandarnya hati secara mutlak kepada yang disandari. Ini kalau kepada Allah itu digolongkan tauhid, kalau kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini bisa digolongkan syirik kecil, ya, bisa digolongkan syirik besar, gitu kan? Dia kalau syirik kecil, dia bergantung hatinya kepada selain Allah dengan masih meyakini selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebab. Ya enggak? Kalau meyakini ta'alluqnya itu kepada selain Allah, meyakini sebagai musabbibab, ya, ya'taqid min kaunihi annahu musabbibat, ini digolongkan syirik besar, gitu kan? Kita baca, beliau menyebutkan fantabi lil farqi baina fi'lis sabab wa ta'alluqul qalbi bis sabab. Waspadai perbedaan antara mengerjakan sebab dan bergantungnya hati dengan sebab. Ada fi'lus sabab, ada ta'alluqul qalbi bis sabab, ada bergantungnya hati dengan sebab. Fa fi'lus sabab tawakkul, mengerjakan sebab adalah tawakal. Wa ta'alluqul qalbi bis sabab syirkun asghar, sedangkan bergantungnya hati dengan sebab merupakan syirik kecil. Walakin idza ta'allaqal qalbu bis sabab, akan tetapi kalau hati itu bergantung dengan sebab, hati bergantung dengan sebab, namun ala annahu musabbib, dengan meyakini sebab ini adalah musabbib,
yang menjadikan penyebab. Dia adalah penyebabnya. Jalibun, yang bisa mendatangkan, wadafi'un, yang bisa menolak mudarat, yusbihu syirkan akbar, maka berubah menjadi syirik besar. Contoh misalkan orang tua. Oh, keyakinan anak kepada orang tuanya sebagai sebab, dia bergantung hati kepada Allah. Orang tua cuma sebagai sebab dalam nafkah dia. Ini tawakal, boleh ya. Namun kalau ta'alluq, hatinya bergantung kepada orang tua dengan meyakini orang tua tersebut sebagai sebab, jadi bergantungnya hati kepada makhluk dengan meyakini orang tua sebagai sebab, ini syirik apa bukan? Syirik apa namanya? Syirik kecil. Namun kalau meyakini orang tua tadi adalah musabbib, ya, musabbib, dia bergantung hatinya kepada orang tua dengan meyakini orang tua tadi sebagai musabbib, penyebabnya lah. Yang tepat apa? Musabbibnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu cuma perantara. Iya enggak? Idzan i'timadul qalbi ala ghairillahi lahu suratan. Kalau begitu bisa difahami bersandarnya hati kepada selain Allah memiliki suratan, dua gambaran. As-suratul ula, gambaran yang pertama, i'timadul qalbi ala ghairillah, bersandarnya hati kepada selain Allah, min jihati kaunihi jaliban linnaf'i, dengan meyakini selain Allah tadi sebagai sesuatu yang jaliban linnaf'i, bisa mendatangkan manfaat, au dafi'an lidur, atau bisa menolak madarat. Wa hadza syirkun akbar, ini syirik besar. Subhanallah ya ikhwan, yang seperti ini perlu diwaspadai. Jangan sampai kita i'timadul qalbi, hati kita bersandar kepada makhluk yang kita tadi meyakini makhluk inilah yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Jelas? Jadi i'timadul qalbi. Ingat, pembahasan kita ini adalah pembahasan i'timadul qalbi, pembahasan bersandarnya hati kepada makhluk. Ada pengikatan hati kepada makhluk. Jelas? Jadi hatinya betul-betul bersandar kepada makhluk tadi. As-suratus tsaniyah, gambaran yang kedua, ta'alluqul qalbi bi ghairillahi azza wa jalla min kaunihi sababan, bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk meyakini ghairillahi tadi sababan, sebagai sabab, ma'i'tiqadi annal jalib lil khair huwa Allah, dengan dibarengi yang mendatangkan kebaikan adalah Allah, wadafi' lidzur huwa Allah, yang menolak madarat adalah Allah. Fahadha syirkun asghar, ini syirik kecil. Jelas? Faham letak perbedaannya? Jadi bentuk syiriknya apa? I'timadul qalbi ala ghairillah. Jelas? I'timadul qalbi ala ghairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah, bentuknya syirik. Kalau meyakini ghairillah ini tadi sebagai sebab, i'timadul qalbi, ta'alluqul qalbi ala ghairillah bi kaunihi sababan,
syirkun asghar. Kalau i'timadul qalbi atau ta'alluqul qalbi bi ghairillah ala kaunihi musabbib, syirkun akbar. Jelas? Faham? Jelas faza? Amma fi'lus sabab ma'a ta'alluqil qalbi billah fahadha huwa at-tawakkul 'ala Allah wa huwa at-tauhid. Adapun mengerjakan sebab dengan dibarengi bergantungnya hati kepada Allah, ini adalah bentuk tawakal kepada Allah dan itu adalah bagian dari tauhid. Jelas? Jadi di sini ada i'timadul qalbi atau ta'alluqul qalbi ala ghairillah. Jelas? I'timadul qalbi ala ghairillah ada dua macam. Yang pertama, meyakini ghairullah tadi adalah sebagai sebab, tapi hatinya bergantung. Itu syirik kecil. Yang kedua, dia meyakini ghairillah tadi bikaunihi musabbiban, diyakini sebagai musabbib, yang menimbulkan, yang memunculkan, dibarengi dengan i'timadul qalbi, maka dianggap sebagai syirik besar. Sehingga diambil kesimpulan dari sini, tawakal yang benar adalah tauhid yang benar, tidak adanya ketergantungan hati kita kepada makhluk. Kalau hati kita bergantung pada makhluk, tidak lepas dari dua kondisi, imma syirik besar wa imma syirkun asghar. Yang tepat apa? Fi'lus sabab, mengerjakan sebab. Jelas? Sehingga rezekinya antum tidak digantungkan pada pekerjaan, rezekinya antum tidak digantungkan kepada orang tua, rezekinya antum tidak digantungkan kepada bos. Itu semua sebagai sebab tanpa antum menggantungkan hati kepada mereka. Berat apa enggak? Berat ikhwan. Tauhid itu ternyata berat. Ya, berat. Zaman sekarang poin yang satu ini namanya syirkul khafi. Kalau syirik menyembah kuburan, nyembeli kepada selain Allah, ini kan bisa diketahui oleh orang banyak kan. Kalau i'timadul qalbi tidak tahu kan. Bisa jadi orang itu berpagamis, ikut pengajian salaf, ya, duduk di masjid, panitia kajian, tapi i'timadul qalbinya ala ghairillah. Yang menilai siapa nanti? Ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pribadi yang ada di hadapan antum ini juga tidak selamat dari hal yang seperti ini, tidak bisa menjamin. Na'udzubillah. Ya. Binaan ala hadza. Kemudian al-qismus tsalis, jenis yang ketiga. Kemarin kita sudah baca jenis yang pertama, al-i'timadul qalbi al-mutlaq ala man yatawakkal alaihi. Kemudian jenis yang kedua, i'timadul qalbi 'alal ghair fir rizqi wal ma'ash wa umurid dunya. Yang ketiga, al-qismus tsalis, al-i'timadu 'alal makhluq al-hayy al-qadir fi ma yaqdiru 'alaihi ala annahu sababun. Jenis yang ketiga, bersandar seseorang kepada makhluk, yang mana makhluk tersebut hidup, qadir, punya kemampuan pada perkara-perkara yang dia mampui, ya, dengan meyakini itu adalah sebab. Difahami? Seseorang bersandar kepada makhluk, makhluk tersebut al-hayy, hidup, al-qadir fima yaqdiru alaih, dia punya kemampuan, plus diyakini ini cuma sebagai sebab. Faqauluhu al-i'timadu 'alal makhluk al-hayy akhrajal mayyit
Wa qauluhum al-qadir akhrajal ajiz kal ghaib. Wa qauluhum fima yaqdiru alaihi akhraja ma la yaqdiru alaihi. Wa qauluhum ala annahu sababun akhraja ta'alluqal qalbi bihi. Itu keterangan masing-masing. Ketika disebutkan pernyataan mereka para ulama yang menyebutkan al-i'timad 'alal makhluk al-hayy, bersandar pada makhluk yang hidup. Berarti makhluknya yang dikeluarkan apa? Yang mati. Bersandar pada sesuatu yang mati apa? Syirik. Al-qadir akhrajal ajiz kal ghaib. Dikeluarkan dari ini al-ajiz, orang yang tidak mampu, seperti orang yang tidak ada di tempat. Kemudian fima yaqdiru alaihi, pada perkara yang dia mampu. Akhraja ma la yaqdiru alaihi, maka dikeluarkan sesuatu yang tidak mampu. Kemudian meyakini sebagai sebab, ini menunjukkan apa? Yang dikeluarkan apa? Ta'alluqul qalbi bihi, bergantungnya hati kepada sebab. Wa hadzal naw' jaizun. Jenis yang seperti ini hukumnya boleh saja. Masalan, contoh, tuwukkila akhaka fi ayyuraji'a dairatan hukumiyatan anka, fa anta i'tamadta 'alaihi sababan wa huwa qadirun 'ala dzalik fa hadza jaizun. Contoh, engkau mewakilkan kepada saudaramu agar melakukan pengecekan urusan kepemerintahan atas dirimu. Ya. Lalu engkau bersandar kepada dia dengan meyakini sebagai sebab, dan dia mampu, maka ini boleh saja. Difahami? Wa hadza fil haqiqah tawakkulun bi'tibaril ma'na al-lughawi. Yang seperti ini secara hakikatnya dikatakan tawakal ditinjau dari sisi makna secara bahasa. Walaisa tawakkulan bi'tibaril ma'na syar'i, dan tidak dikatakan tawakal kalau ditinjau dari sisi makna syar'i. Wantabih lil farqi bainal amrayn, waspada tentang perbedaan antara dua perkara ini tadi. Jadi ada tawakal bi'tibaril ma'na lughawi, ada tawakal bi'tibaril makna syar'i. Jelas? Ana mewakilkan Wandi untuk, atau Muhammad ini, urusan masak santri ana berserah kepada Muhammad. Ini secara makna lughawi disebut tawakal enggak? Tawakal. Tapi belum tentu disebut makna syar'i. Difahami? Wandi punya keahlian cuci. Antum masih nyuci? Ya. Keahlian nyuci. Ana serahkan urusan cuci pakaian santri sama Wandi. Kemudian dikerjakan sama beliau. Ana bersandar kepada dia sebagai sebab. Nah, ini dikatakan secara lughawi adalah tawakal. Namun secara syar'i tidak dikatakan tawakal. Li'anna tawakkula fil lughah, karena tawakal dalam makna bahasa al-i'timadu 'alal ghair fi amrin ma. Tawakal secara bahasa
bersandar kepada orang lain pada suatu perkara. Amma bil ma'na syar'i falaisa tawakkulan. Adapun secara makna syar'i tidak disebut tawakal. Li'anna tawakkul bil ma'na syar'i i'timadul qalbi. Dikarenakan tawakal dengan makna syar'i adalah i'timadul qalbi, bersandarnya hati. Jelas perbedaan. Ini contoh misalkan Kak Didi. Kak Didi punya keahlian ngurus-ngurusi berkas surat-menyurat legalitas berkaitan dengan perizinan. Ana serahkan urusan perizinan Darul Hadis sama Kak Didi. Disebut tawakal tidak? Tawakal secara bahasa. Namun secara syar'i belum tentu. Karena tawakal secara syar'i i'timadul qalbi. Nah, i'timadul qalbi ini tadi tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Jelas? Lihat, perhatikan baik-baik. Wa hadza fil haqiqati yusamma tauqilan. Ini yang tadi contoh tadi ya. Secara hakikatnya disebut dengan istilah taukil, perwakilan. Wa hadza aula min tasmiyatihi tawakkulan. Yang ini lebih layak, lebih tepat dibandingkan penamaannya dengan nama tawakkul. Hatta la yuhib, supaya jangan sampai memberikan kesan ya. Fayan bagi ayusamma taukilan, maka selayaknya disebut dengan istilah taukilan. Antum ingat kemarin ana nyebutkan ada sebagian para ulama ada yang menyebutkan bolehnya bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Itu disebutkan di dalam syarah Al-Usul As-Salasah karya Syekh Ibnu Utsaimin. Makna yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah tawakal secara bahasa. Ya, atau istilah lain disebut dengan istilah taukil. I'timad 'alal ghair. Bergantung kepada orang lain, tapi bukan bergantung hati. Menyerahkan urusan kepada orang lain dengan meyakini orang lain sebagai sebab. Hatinya tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini secara bahasa boleh dikatakan tawakal. Ya, boleh dikatakan tawakal. Namun secara syar'i tidak disebut tawakal itu. Lebih tepat disebut dengan istilah taukil. Binaan ala hadza, maka dibangun atas dasar ini, hal yasihu ayyaqulal abdu, apakah sah boleh seseorang mengatakan tawakkaltu alaika fil muamalatil fulaniyah? Boleh tak dengan mengatakan aku bertawakal kepada engkau pada muamalah ini, muamalah tertentu, entah muamalah urusan jual beli atau urusan pinjam meminjam. Boleh tak aku mengucapkan dengan istilah tawakkaltu alaika ya wandi, tawakkaltu alaika fi taghsil al-asyab? Boleh apa tidak? Naqul idza kana muraduhu biqaulihi tawakkaltu alaika fil amril fulani, apabila yang dimaksudkan oleh dia pada pernyataannya tawakkaltu alaika fil amril fulani, maknanya adalah ya'tamadtu alaika min jihati kaunihi sababan la min jihati ta'alluqil qalbi, fal makna sahih. Kalau yang diinginkan makna tersebut adalah aku bersandar kepada engkau ditinjau dari sisi engkau cuma sebagai sebab, bukan dari sisi bergantungnya hati, maka maknanya boleh-boleh saja, sah. Lakin al-lafdhu khati, akan tetapi lafadznya keliru. Fayan bagi ayyakul, maka yang lebih tepat bahasanya apa? Wakkaltuka
au nahwu dzalik. Dia mengucapkan wakkaltuka, aku wakilkan kepada engkau atau yang semisal itu. Intinya ya ikhwan, ya. Yang lebih tepat tidak menggunakan istilah tawakkaltu alaika, ya, kepada makhluk. Jadi mungkin yang lebih tepat ya ikhwan, tidak ada istilah bertawakal kepada makhluk, ya. Yang ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yajuz ay yaqula al-insanu li akhar wa qad wakkalahu fi muraja'atil baldiyah atau fi muraja'atil baladiyah. Apakah boleh ayyaqulal insan, ya, seseorang mengucapkan li akhar kepada orang lain dengan ucapan, ya, jadi ada si A ngomong ke orang lain, yang orang lain ini tadi waqad wakkalahu, yang diwakilkan oleh dia, fi muraja'atil baladiyah, dalam menangani urusan baladiyah, urusan kenegaraan atau kewilayahan, ya. Dia mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah summa 'alaika, aku bertawakal kepada Allah summa 'alaika. Lihat bahasanya seperti itu, ya. Fayaqul rakhasa fi hadza ba'du ahli ilmi wa mana'ahu ba'duhum. Sebagian para ulama ada yang membolehkan, sebagian lagi ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Wa tahqiq, kesimpulannya, annahu idza kana muradu bitawakkul i'timadul qalbi fa hadza haramun la yajuz. Kalau yang dimaksudkan pada ucapan dia tersebut dengan tawakal adalah bersandarnya hati, maka ini tidak diperbolehkan, ini haram, tidak boleh. Bal huwa imma syirkun akbar, bahkan ini bisa jadi dikatakan syirik besar. Idza nazara ila kauni hadzal mutawakkal alaihi jaliban lil khair dafi'an lidur, kalau dia memandang sesuatu yang disandari oleh dia ini tadi bisa mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat. Au syirkun asghar, atau bisa jadi tindakan seperti ini dikatakan syirik kecil, idza ta'allaqal qalbu bihi bi'tibarihi sababan, kalau hatinya bergantung kepada yang diwakilkan sama dia tadi dengan meyakini sebagai sebab. Intinya ya ikhwan, kalau meyakini makhluk tadi sebagai sebab, itu dijatuhkan, dianggap sebagai syirik kecil kalau ada ta'alluqul qalbi atau i'timadul qalbi. Intinya yang namanya tauhid tidak diperbolehkan ta'alluqul qalbi wa i'timadul qalbi ala ghairillah, titik. Kalau ada i'timadul qalbi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik meyakini dalam bentuk sebagai musabbib atau dalam bentuk sabab, maka ini dianggap sebagai syirik. Kalau diyakini sebagai musabbib, maka dianggap syirik besar. Kalau diyakini sebagai sabab, dianggap syirik kecil. Jadi yang namanya tauhid tidak ada istilah i'timadul qalbi ala ghairillah. Tauhid hanya ada pada i'timadul qalbi ala Allah taala. Tauhid itu bergantungnya hati, bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersandarnya hati kepada makhluk, ada dua kemungkinan. Bisa jadi jatuh pada syirik besar, bisa jadi jatuh pada syirik kecil. Kalau bersandarnya hati kepada makhluk dengan meyakini makhluk ini tadi sebagai musabbib, dialah yang menimbulkan sebab tadi, dialah yang bisa mendatangkan madarat dan menolak madarat, dialah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, maka jatuh pada syirik besar. Kalau meyakini sebagai sebab, maka jatuh pada syirik kecil. Jelas? Amma atau idza ta'allaqal qalbu bihi bi'tibari sababan, ya, itu jatuh pada syirik kecil kalau meyakini sebagai
sebab. Bergantungnya hati kepada makhluk tadi dengan meyakini sebagai sebab. Amma idza kana muradu al-i'timadu, amma idza kana muradu al-i'timada wa huwa al-ma'na al-lughawi fal ma'na sahih. Namun kalau yang diinginkan oleh dia tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaika, yang diinginkan adalah makna lughawi, fal makna sahih, maka maknanya benar saja, tidak masalah, ya. Sehingga kalau bisa difahami di sini, lafaz tawakal itu punya dua makna. Makna yang pertama, at-tawakkal bimakna al-i'timad, ya, bermakna al-i'timad, bersandar. Kalau tawakal bermakna al-i'timad, itu maknanya secara lughawi. Karena secara bahasa ketika disebutkan makna tawakal, maka yang dimaksud, yang diinginkan adalah makna al-i'timad, bersandar. Namun kalau yang dimaksudkan dengan makna tawakal tersebut adalah ta'alluqul qalbi, maka ini makna asy-syar'i. Difahami? Nyambung. Apa tawakal secara lugawi, apa tawakal secara syar'i, Imam? Apa tawakal secara lugawi, tawakal secara syar'i, maknanya apa? Usam ladu. Ibnu Irsyad. Yang antum fahami Wandi? Al-i'timad. Nah, ta'alluq al-qalb. Jadi tawakal itu punya dua makna. Makna yang pertama, makna lugawi. Makna lugawi adalah al-i'timad, semata-mata bersandar. Semata-mata bersandar sudah disebut apa? Tawakal secara lugawi. Ya. Kalau bersandarnya hati, nah itulah disebut dengan tawakal secara asy-syar'i. Wadih? Jelas ya? Jadi faham letak perbedaannya? Ada tawakal secara lugawi, ada tawakal secara syar'i. Kalau semata-mata bersandar kepada selain Allah, ya, maka disebut dengan tawakal secara kalau semata-mata bersandar kepada makhluk, maka itu dikatakan tawakal tapi secara lugawi. Namun kalau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan ada ta'alluq al-qalbi, nah, ini adalah tawakal secara syar'i. Tatkala dipalingkan kepada selain Allah, jatuh pada syirik kecil atau syirik besar, tergantung kondisi tingkat keyakinan dia. Kalau ta'alluqnya tadi meyakini sebagai sebab, jatuh pada syirik kecil. Kalau ta'alluqnya meyakini sebagai musabbib, jatuh pada syirik besar. Wadih? Jelas? Wa ma'adzalik yunha an hadzal lafzi saddan lidzari'ah. Ya. Bersamaan hal tersebut juga dilarang dari menggunakan lafaz ini. Lafaz yang bagaimana? Lafaz dengan lafaz tawakkaltu ala fulani saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah, ya, menutup wasilah.
Fala yanbaghi ayyaqul al-qail tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaika. Maka tidak selayaknya seseorang mengatakan tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaika. Kenapa? Karena lafaz tawakkala itu bermakna al-i'timad. Ya, bermakna i'timad. Nah, lafaz tawakkala ini ada dua makna. Pertama makna al-i'timad, kedua makna ta'alluq al-qalbi. Ya. Karena nanti teriltibas dengan makna syar'i, yang mana makna syar'i tersebut tidak boleh digunakan kepada selain Allah, maka lebih baik menjauhi lafaz-lafaz yang seperti ini. Jelas? Wa qaulu Syekh rahimahullah, adapun ucapan Syekh yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fayad'uhum wa yattakhidhuhum asy-syufa'a wa yatawakkalu 'alaihim. Mereka umat manusia memanggil, menyeru syafaat-syafaat tadi, apa perantara-perantara tadi, dan menjadikan perantara-perantara tadi adalah pemberi syafaat. Wa yatawakkalu 'alaihim, serta bertawakal kepada makhluk ini tadi. Lahu faidatun zaidah, memiliki faedah yang lebih, ada faedah tambahan. Wa huwa, yaitu anna ittikhadzal wasa'id minal makhluqin bainal makhluq wal khaliq naw'an. Bahwasannya menjadikan perantara antara makhluk dengan makhluk dan al-khaliq memiliki dua jenis atau dua macam. Yang pertama nau'un masyru', jenis yang disyariatkan. Yang kedua wa nau'un mamnu', jenis yang dilarang. Amal mamnu' fahuwa taqarrub ilaihim liyuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa hadza syirkun billah. Yang dilarang adalah taqarrub kepada mereka agar mereka bisa mendekatkan diri yang bertawakal tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini digolongkan syirik besar. Wa amal masyru' fahuwa ja'lu wasitatin bainal 'abdi wallahi lima'rifati dinillah. Jenis yang disyariatkan yaitu menjadikan perantara antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal agama Allah azza wa jalla. Fahadha masyru', ini disyariatkan. Jelas ya ikhwan? Jadi ittikhadul wasa'id, membuat perantara minal makhlukin, perantaranya dari kalangan siapa? Dari kalangan makhluk. Bainal makhluk wal khaliq, antara makhluk dan Allah azza wa jalla. Wandi, antum menetapkan adanya perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa perantaranya? Makhluk. Kita menetapkan, menjadikan makhluk A, makhluk B sebagai perantara kita dengan Allah azza wa jalla. Itu ada dua macam. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang bagaimana? Yaitu kita bertakarrub kepada makhluk menuju Allah azza wa jalla. Ini yang tidak boleh. Kita mendekatkan diri kepada makhluk untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah azza wa jalla. Seperti perbuatan kaum musyrikin yang mereka takarrub kepada makhluk tersebut dengan tujuan apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka makhluk-makhluk ini tadi bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini merupakan syirik, ainu syirki fil jahiliyah, bentuk kesyirikan yang ada di zaman jahiliyah. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan tujuannya apa? Untuk mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perantara yang dibolehkan antara kita dengan Allah azza wa jalla, yaitu kita menjadikan perantara tersebut antara kita dengan Allah azza wa jalla dalam rangka ma'rifah dinillah, mengenal agama Allah azza wa jalla. Fahada masyru', ini disyariatkan. Jibril alaihissalam ballagha dinallahi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah menyampaikan agama Allah.
Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Jibril menyampaikan agama Allah kepada Rasul. Wa Rasulullah SAW ballaghana dinallahi azza jalla. Sedangkan Rasul menyampaikan kepada kita agama Allah azza jalla. Jelas? Rasul perantara kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian risalah, penyampaian agama. Jibril perantara antara Rasul dengan Allah dalam menerima wahyu. Fahuma wasaituna lima'rifati dinillah. Mereka berdua, siapa itu? Jibril dan juga Rasulullah SAW, perantara kita di dalam mengenal agama Allah Azza wa Jalla. Wal ulama ar-rabbaniyun bayyanu dinallah fahum wasaituna lima'rifati dinillahi azza wa jalla. Para ulama ar-rabbaniyun, mereka telah menjelaskan agama Allah azza wa jalla. Mereka adalah perantara kita untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kalau begitu diambil kesimpulan, linantabi lil farqi baina man yattakhidhul wasa'id liya'rif dinallahi azza wa jalla. Kalau begitu ada tanbih, perbedaan antara orang yang menjadikan perantara untuk mengenal agama Allah dan antara orang yang menjadikan perantara dalam rangka bertakarrub kepada mereka. Liqarribu wa baina man yattakhidh wasa'id liyataqarrab ilaihim liqarribu ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan antara orang yang membuat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala lima'rifati dinillahi azza wa jalla, dan antara orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah azza wa jalla liyataqarrabu ila Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Walihadza qayyada Syekh rahimahullah kalamahu bi ibadati ulaika alwasaid. Oleh karena itulah Syekh Muhammad rahimahullah mentakyid ucapan beliau dengan bentuk peribadatan kepada perantara tadi. Difahami? Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam matan Nawaqidul Islam bentuk kesyirikannya yang merupakan pembatal keislaman. Disebutkan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'a wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, dia panggil itu perantara, dia berdoa kepada perantara, dia minta kepada perantara tersebut agar dapat syafaat, dia bersandar kepada perantara tadi, tawakal kepada perantara tadi. Ini semua kan bentuk ibadah. Doa ibadah, soal syafaat, permohonan ibadah, tawakal adalah ibadah. Itu dikatakan kufur. Difahami? Namun kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cuma semata-mata mengatakan bentuk kesyirikan atau pembatal keislaman yang kedua adalah man ja'ala bainallahi wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, apakah dikatakan pembatal keislaman? Tidak. Karena ketika dikatakan orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, adanya perantara, dikatakan syirik enggak? Tidak. Ini masih global. Kenapa? Karena lafaz ini masih umum. Bisa syirik, bisa tidak. Kalau dia membuat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini perantara sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan madarat, menolak manfaat, atau sebaliknya mendatangkan manfaat, menolak madarat, atau dia meyakini dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla, ini bentuk syirik. Tapi kalau dia menetapkan adanya perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam rangka mengenal agama Islam, dalam rangka untuk mempelajari agama, menjelaskan Al-Quran, ini tidak disebut syirik. Difahami? Nyambung. Imam Ahmad dah begini, ngantuk dia. Nyambung untuk fasa. Kemarin kan di awal-awal Nawaqidul Islam sudah Anda sampaikan, menetapkan perantara
antara kita dengan Allah Azza wa Jalla adanya perantara itu dua macam. Yang pertama, perantara tadi diyakini sebagai penyampai risalah, diyakini sebagai penyampai agama, seperti para nabi, para rasul. Menetapkan perantara yang seperti ini bahkan hukumnya wajib. Barang siapa yang mengingkari wasito-wasito ini tadi dalam tabligh risalah, tabligh dinillahi azza wajalla, ini bahkan dianggap sebagai apa? Kekufuran. Yang kedua, menetapkan adanya perantara antara dia dengan Allah azza wajalla dalam bab bentuk-bentuknya apa? Taqarrub kepada perantara ini tadi. Ya. Fi jalbil manfaati, fi jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Ya. Atau tawakal kepada dia, atau meminta agar nyambungkan hajat-hajatnya. Nah, ini yang bentuknya syirik. Jelas? Idzan, kalau begitu linantabiha lil farqi baina may yattakhidhu wasa'id liya'rifa dinallahi wa baina man yattakhidhu wasa'ita yataqarrabu ilaihim liyuqarribuhu ila Allah. Kalau begitu linantabiha, kita harus intibah, ya, peka. Perbedaan antara orang yang menjadikan perantara, membuat perantara untuk bisa mengenal agama Allah, dan antara orang yang menjadikan perantara untuk dia bertaqarrub kepada perantara tadi, liyuqarribu ilallahi subhanahu wa ta'ala, supaya bisa mendekatkan dia kepada Allah azza wajalla. Ada perbedaan di sini. Walidzalika, oleh karena itulah qayyada Syekh rahimahullah kalamahu bi ibadati ulaikal wasaid. Oleh karena itulah Syekh rahimahullah mentakyid, mengqaid dalam bentuk peribadatan kepada perantara-perantara tadi. Wa talhaq huna ayyuhal mubarak, anna hadzal naqid nau'un min naqidil awwal. Dan yang perlu engkau perhatikan di sini, ayyuhal mubarak, semoga Allah memberkahi engkau, ya, wahai orang yang diberkahi. Yang perlu engkau perhatikan di sini, bahwasannya pembatal ini apa itu? Ittikhadul wasithah, merupakan jenis dari pembatal yang pertama. Pembatal yang pertama apa? Asyirik. Fannaqidul awwal, pembatal yang pertama a'ammu, lebih umum. Kan pembatal nawaqidul Islam yang pertama apa? Asyirik. Sedangkan nawaqidul Islam yang kedua itu ittikhadul wasaid, membuat perantara antara dia dengan Allah azza wajalla. Wa hadza naw'un min anwa'ihi, ittikhadul wasaid bainahu bainallahi naw'un min anwa'i syirik. Walakin afradahu syekh lil inayati bihi liwuqu'i katsirin mimman yantasibuna ilal islami fi. Akan tetapi ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyendirikan pembahasan ini untuk beliau jadikan perhatian. Kenapa? Dikarenakan banyaknya terjatuh dari kalangan orang-orang yang bernisbat kepada Islam pada perkara ini. Jadi beliau khususkan pada pembahasan naqidus tsani, tentang pembahasan menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan syirik kalau diyakini dalam bentuk tujuannya yataqarrab ila Allah Subhanahu wa taala bil wasaid, maka yang demikian ini dikatakan apa? Sebagai bentuk syirik, pembatal keislaman. Fayusyrikuna billahi azza wa jalla bi hujjati annahum syufa'auna indallah, sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah, dengan alasan bahwasanya perantara-perantara ini tadi adalah syufa'auna indallah, sebagai perantara kami di sisi Allah azza wa jalla. Wa annahum wasaituna ilallah, bahwasanya perantara-perantara ini tadi adalah wasitoh kita kepada Allah azza wa jalla. Fa afradahu Syekh rahimahullah wa azza wa jalla libayani anna taqarrub ila ghairillahi syirkun mutlaqan.
Maka Syekh menyendirikannya dalam rangka menjelaskan bahwasanya taqarrub kepada selain Allah merupakan syirik secara mutlak. Sawa'an qala al-'abdu lahum ma ana a'buduhum, atau sawa'un qala al-'abdu lahum ana ma a'buduhum walakin ataqarrabu ilaihim liyuqarribuni aw lam yakul hadza fa innahu syirkun akbaru yukhriju min millatil Islam. Sama saja. Ya, podo wae. Seorang hamba tersebut mau mengucapkan kepada mereka ma na'buduhum, ma a'buduhum, akan tetapi aku cuma sekedar taqarrub kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka mendekatkan diri aku kepada Allah, atau tidak mengucapkan seperti ini, intinya ini merupakan syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jelas? Ini kuburan yang dikeramatkan. Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba, dia mendatangi kuburan tersebut. Dia meyakini, dia menetapkan kuburan ini orang wali, orang soleh ini tadi bisa menyampaikan hajat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dia. Ini merupakan apa? Syirik besar. Jelas? Wadih. Mau dia bilang mana abuduka, aku tidak menyembah engkau Pak Wali. Mana abuduhu, aku tidak menyembah dia. Bukan ucapan yang menjadi patokan, tapi tindakan yang menjadi tolak ukur. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini Nawaqidul Islam selesai yang kedua. Selesai ya, yang kedua. Masih ada waktu ya, Kita lanjutkan yang ketiga.